kehamilan pada usia 23 minggu ini saat yang terpenting kita melakukan pemeriksaan screening trimester kedua untuk melihat seluruh organ bayi. Jadi kita ngikuti bayi kemauannya mau apa. Kalau dia nurut mau dia memamerkan tulang punggung, ya kita awasi tulang punggung dulu. Kalau gantian dia mau melihat wajah, ya kita ikuti maunya bayi. Seperti ini kan dia melihatkan wajahnya, ya ayo kita lihat, amati hidung, wajah, bibir. Karena kalau kita nunggu kita mau mencari apa yang mau dicari sementara posisi bayinya tidak sesuai keinginan kita yang mau lihat, ya percuma. Jadi kalau sekarang dia mau melihatkan muka, ya kita cari. Nah ini sekarang dia mutar lagi, dia memperlihatkan bagian kepala dan struktur bagian dalam otak, ya kita lihat dulu. Ya jadi kita amati sekarang di struktur otak sesuai bayinya memperlihatkan bagian apa, ya. Ini lapisan kepala dan tempurung kepala serta bagian-bagian dalam otak, semua struktur otak simetrinya tampak normal. Jadi simetri otak kiri dan otak kanan, tidak ada tanda-tanda seperti hidrosefalus. Nah sekarang kita lihat lagi, ini bagian dari tangannya bayi malah ke muka, ya ditahan dengan dengkulnya, di lututnya itu ditahan, ya. Jadi sekilas kita melihat postur tubuh bayi keseluruhannya normal. Jadi kalau minggu 23 itu bayi belum terlalu besar, kita bisa melihat relatif lebih leluasa untuk melihat seluruh organnya. Ini kan kita lihat bahu kiri, lengan kiri, ya. Oke, itu ketuban bagian di tengah-tengah itu, ya, air ketuban jumlahnya cukup bagus semua. Terus coba yuk kita biasakan mengamati tali pusat. Kadang-kadang kalau ada untir-untiran tali pusat, jadi kita paling tidak bisa tahu, ya, meskipun banyak yang bertanya, dok kalau tali pusatnya muntir-muntir emang bisa dicegah? Ya tidak bisa. Dok mengantisipasi supaya bayinya tidak muntir-muntir tali pusat? Ya tidak bisa. Ya memang kita hanya tahu pun, dan kita nggak bisa mengambil tindakan apapun lain kalau kita sudah tahu di minggu terakhir ada tali pusat yang berpelintir-pelintir, ya segera dilahirkan. Tali pusat terdiri atas komponen 2 arteri, pembuluh darah arteri, dan 1 yang biru, pembuluh darah vena. Nah kalau aliran darah tali pusat itu, kalau yang merah itu membawa karbon dioksida, kalau vena membawa oksigen. Ini yang cuma terjadi di dalam bayi, ya, jadi jangan sampai terbalik. Oke, kemudian kita lihat keseluruhan, coba lihat telinganya apa gimana ini. Masih goyang terus bayinya, tengkurap lagi sekarang. Boleh kita coba lihat tengkuk atau bagian nuchal, ya, bagian tengkuk lehernya. Meskipun itu kan kita seharusnya sudah trimester pertama, ya ini karena kebetulan bayinya tengkurap, ya mukanya ngadep ke bawah, ya coba deh diukur aja tengkuknya. Kadang masih memungkinkan, ya tengkuknya tipis, ya 1,3 mm normal. Meskipun sudah tidak perlu, ya minggu ini sudah kita tidak mengukur tengkuk gitu. Jantung boleh kita lihat, ya ini 4 ruang jantung. Ibunya juga mengerti kok sekarang rata-rata 4 ruang jantung, 2 serambi, 2 bilik, ya 4 chamber. Nah kalau merah biru itu kan aliran darah masuk dan keluarnya di jantung. Oke, jadi kesesuaian ruang jantung, 4 ruang jantungnya semuanya baik. Kita lanjut, habis ini nanti kita mau lihat bagian pencernaan, ya. Oke, lambungnya 4 ruang jantung sudah kita amati sempurna. Nah ini bagian dari lambung. Jadi kalau lambung terisi, bayi bisa menelan, ya sampai tenggorokan semuanya bagus.
Karena kalau bayi tidak menelan kan tali pusat air ketubannya membludak kayak banjir, jadi berlebihan. Karena dia cuma bisanya berkencing ya. Itu kandung kencingnya normal, jadi ginjalnya kan berfungsi baik. Karena kan air ketuban itu di dalam tuh harus jumlahnya menetap ya, karena dia minum kencing begitu bayi di dalam. Ini kelaminnya perempuan. Oke, kita sudah lihat. Bayi perempuan ya itu. Nah itu dia perempuan. Oke, lubang anusnya. Nah itu lubang anusnya normal. Jangan lupa dicek lubang anus. Banyak kasus bayi nggak punya anus, anusnya tertutup ya, namanya atresia ani. Selalu dicek ya kalau bisa. Nah ini bayinya masih tengkurap. Oke, ketubannya jumlahnya bagus, plasenta ada di belakang, tidak nutupi jalan lahir. Nah ini kita tunjuk jalan lahir ibunya bebas merdeka, artinya dia bisa mencoba untuk lahiran normal kalau memenuhi syarat ya. Hati-hati kalau kita melihat ada ibu yang bayinya besar-besar bisa lahir normal, ya boleh saja. Jangan sampai tapi tidak terprediksi kalau sampai ada distosia atau macet, bahunya besar lah, kepalanya miring lah. Semua itu kan terjadi dalam proses. Kalau terjadi persalinan iya, kalau lancar. Kalau terjadi kemacetan bagaimana gitu ya. Jadi masing-masing ibu beratnya bayi kan beda-beda ya. Jangan disamakan, oh saya bisa lahir 4 kilo, oh saya bisa lahir 5 kilo. Kasihan juga panggul ibunya ya, dilewati oleh beban sebesar itu. Jadi harus dilihat juga satu persatu case by case-nya beda. Yuk sekarang kita mengukur kepala, lingkar perut, kita mau lihat berat bayinya. Jadi biasakan kalau ibu-ibu periksa, setiap minggu pemeriksaan itu kita tahu, coba baca dulu, oh minggu 23 berat bayi kalau secara teori sekian gram. Nah dicocokkan dengan kita ngukur sekarang. Nah ini kita ngukur tulang lengan, tulang paha, nanti keluar biometri. Jadi ketahuan berat bayinya, nah sekitar 587 gram, cocok. Terus kita lihat wajah lagi, kalau memang dia masih memperlihatkan wajah. Biasakan bapak ibunya ini selalu ingin aja melihat wajah lagi dok, gitu. Oke, kita lihat. Kalau bayinya mau ngadep ke depan ya, kadang kan dia muter-muter terus. Nah ini pada saat, ini bayinya ngadep ke depan lagi. Ya, ketubannya normal, di depannya ada tali pusat, pas tidak nutupi. Yuk coba kita lihat. Ya, ini wajah bayi. Oh, masih ditutupi tali pusat, tidak apa-apa. Kita nanti cari momen yang lainnya. Jadi hidung, wajah, bibir, dan sekali kita bisa melihat wajah yang normal, kita akan ingat kalau menghadapi bentuk profil wajah yang tidak normal seperti wajah Down syndrome atau ada Edward syndrome, Patau syndrome. Jadi nomor trisomi dengan kelainan pada wajah itu, sejauh kita sudah sering melihat wajah bayi normal, kita akan tahu ya kalau ada kondisi ketidaknormalan pada wajah. Akan terlihat ya, meskipun sulit tapi bisa. Nah ini bentuk wajah bayi yang normalnya terlihat dia mengulum, minum, makan, kadang itu menjulurkan lidah tadi dikit. Ya jadi ini 23 minggu di mana kita sudah melakukan keseluruhan untuk melihat profil wajah janin dari kepala sampai atas kaki, semua sudah kita cek. Nah ini kita melihat profil wajahnya kembali, aktivitas bayi ya. Dalam 1 menit terakhir kita bisa melakukan pengamatan untuk wajah. Ya total sekitar berapa menit ini? 10 menit lah pemeriksaan kita, itu sudah sangat cukup memadai untuk melihat kondisi-kondisi bayi keseluruhan ya. Ya kelamaan ngerekam si bapak ibunya, handphonenya habis memorinya nanti. Nah ini jadi sudah sesuai semua, kita lihat 23 minggu ya, semua pemeriksaan kita sudah lakukan. Nah ini pas bayinya tadi ngadep ke depan. Nah kita coba flashback kembali ke belakang, kita lihat tidak ada kelainan kehamilan pada
23 minggu semuanya tampak normal.